Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nadia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret pangkat. Nah, sejauh ini kita telah mempelajari apa yang disebut deret konstanta. Itu deret yang berbentuk sigma UN, di mana UN adalah bilangan. Sekarang kita akan meninjau deret fungsi, yaitu deretnya berbentuk sigma UNX. Nah, contoh khas deretnya seperti ini, di mana sigma hingga n sama dengan 1 sin nx per n kuadrat sama dengan sin x per 1 ditambah sin 2x per 4 ditambah sin 3x per 9 dan seterusnya. Nah, situasi umum deret fungsi adalah pokok bahasan yang dibahas dalam kuliah kalkulus yang lanjut ya. Meskipun demikian, di dalam kalkulus dasar kita dapat mempelajari deret khusus yang disebut deret pangkat. Nah, deret pangkat dalam X berbentuk seperti ini, dimana sigma hingga n sama dengan 0, maka an sigma hingga n sama dengan 0 dari an dikali x pangkat n sama dengan a0 ditambah a1 kali x ditambah a2 kali x kuadrat dan seterusnya. Di sini kita menginterpretasikan a0x0 sebagai a0 bahkan jika x-nya sama dengan 0. Oke, masuk ke contoh yang pertama. Untuk nilai-nilai x berapakah deret pangkat? Sigma hingga n sama dengan 0 dari a kali x pangkat n sama dengan a ditambah a kali x ditambah a kali x kuadrat ditambah a kali x pangkat 3 dan seterusnya. Konvergen dan berapakah jumlahnya? Asumsikan a tidak sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya sebenarnya kita sudah membahas deret ini dalam subbab 9.2 ya, yang ada di video sebelumnya, di mana R sebagai ganti X dan menambahkan deret geometrik. Deret tersebut konvergen untuk X lebih dari min 1 dan kurang X kurang dari 1 dan mempunyai jumlah SX yang diberikan oleh SX sama dengan A per 1 dikurang X dengan ketentuan X lebih dari min 1 dan X kurang dari 1. Lalu masuk ke himpunan konvergensi. Kita sebut himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya di sini. Contoh, masuk ke contoh 2. Apakah himpunan konvergensi untuk sigma hingga n sama dengan 0 dari x pangkat 6 x pangkat n per n plus 1 dikali 2 pangkat n sama dengan 1 ditambah setengah dikali x pangkat x per 2 ditambah sepertiga dikali x pangkat 2 per x 2 pangkat 2 ditambah 1 per 4 dikali x kuadrat per 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya, perhatikan bahwa beberapa suku mungkin negatif jika x-nya negatif. Nah, mari kita uji menggunakan uji rasio mutlak untuk konvergensi mutlak. Dimana P sama dengan limit n mendekati n mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 2 dikali 2 pangkat n plus 1 ditambah x pangkat n per n plus 1 dikali 2 pangkat n sama dengan limit n mendekati hingga mutlak x per 2 dikali n plus 1 per n plus 2 sama dengan mutlak x per 2. Deret konvergen secara mutlak oleh karenanya konvergen apabila rho sama dengan mutlak x per 2 kurang dari 1 dan divergen jika mutlak x lebih dari 2. Lihat di gambar berikut. Ini merupakan himpunan konvergensi. Selanjutnya, carilah himpunan konvergensi untuk sigma hingga n sama dengan 0 x pangkat n per n faktorial. Penyelesaiannya, rho sama dengan limit n mendekati hingga mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dibagi dengan x pangkat n per n faktorial sama dengan limit n mendekati hingga mutlak x per n plus 1 sama dengan 0. Nah, kita simpulkan dari uji rasio mutlak bahwa deret ini konvergen untuk semua x. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, himpunan konvergensi. Lalu untuk teorema A, himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma an x pangkat n selalu berupa selang dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal x sama dengan 0, lalu yang kedua selang min r ditambah kemungkinan salah satu
atau kedua titik ujungnya. Yang ketiga, seluruh garis bilangan real. Di dalam 1, 2, dan 3, deret tersebut dikatakan mempunyai jari-jari konvergensi masing-masing O, R, dan T hingga 0. Masing-masing 0, R, dan T hingga. Nah, buktinya seperti ini ya. Andaikan bahwa deret konvergen di X sama dengan X tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati T hingga sama limit X mendekati T hingga AN X 1 pangkat N sama dengan 0. Sehingga pasti terdapat bilangan N di mana mutlak AN X 1 pangkat N kurang dari 1 untuk N lebih dari sama dengan N. Maka untuk sebarang X yang memenuhi mutlak X kurang dari X1, mutlak X1, maka seperti ini ya. Nah, di mana ini berlaku N lebih dari sama dengan N, sehingga sigma mutlak X per X pangkat 1 pangkat N konvergen. Lalu untuk teorema B, deret pangkat sigma A N kali X pangkat N konvergen mutlak pada bagian dalam dari selang konvergensinya. Oke. Masuk ke deret pangkat dalam X dikurang A, sebuah deret yang berbentuk sigma A N dikali X dikurang A pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang A ditambah A2 dikali X min A kuadrat dan seterusnya. Dinamakan deret pangkat dalam X dikurang A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X berlaku pula bagi deret dalam X dikurang A, khususnya himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval berikut. Yang pertama, titik tunggal X sama dengan A. Ya, X sama dengan A. Interval A kurang dari R, lalu A ditambah R. Mungkin ditambah dengan salah satu atau kedua titik ujungnya seperti gambar berikut ya. A dikurang R, sini ada A, terus di sini ada A ditambah R. Seluruh garis bilangan real. Selanjutnya seluruh garis bilangan real. Contoh. Carilah himpunan konvergensi untuk sigma T hingga N sama lalu N sama dengan 0 dari X dikurang 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2. Penyelesaiannya kita terapkan uji rasio mutlak di mana Pi sama dengan limit N mendekati T hingga dari X dikurang 1 pangkat N plus 1 per N plus 2 kuadrat dibagi dengan X min 1 pangkat N per N plus 1 pangkat 2 sama dengan limit N mendekati T hingga X mutlak X min 1 dikali dengan N plus 1 kuadrat ditambah N plus 2 kuadrat sama dengan mutlak X dikurang 1. Jika deret tersebut jika X lebih dari 0 dan X kurang dari 2, deret tersebut divergen. Jika mutlak X kurang 1 lebih dari 1, deret tersebut juga konvergen, bahkan konvergen mutlak, baik pada titik ujung 0 maupun 2 sebagaimana yang kita lihat dengan mensubstitusikan kedua nilai tersebut. Himpunan konvergensi ini berupa selang tertutup 0, 2. Maka lihat di gambar ini ya, himpunan konvergensinya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.